Belakangan ini beredar kabar yang menyebutkan jika Thorik Halilintar akan melamar kekasih hatinya, Fuji Utami. Kabar tersebut kian santer terdengar dan tidak sedikit yang meyakinkannya jika kabar tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Mengingat belum lama ini Thorik akhirnya mengenalkan Fuji kepada keluarga besarnya, meski bukan kepada ayah dan ibunda serta adik-adiknya, melainkan Thorik mengenalkan Fuji kepada kakek dan neneknya. Dari situlah terlihat jika dua sejoli itu tidak main-main dalam menjalin suatu hubungan. Meski kabar kurang sedap sempat merebak, tetapi melihat usaha Thorik yang memperkenalkan Fuji kepada kakek dan neneknya bisa mematahkan isu perihal keretakan hubungan keduanya lantaran terhalang restu orang tua. Lantas, seperti apakah respon Atta Halilintar sebagai seorang kakak dalam melihat hubungan Thorik dengan Fuji yang dikabarkan akan melangsungkan acara lamaran? Ya, kalau saya sih malah ngikut dianya lah, kan yang jalan hubungan si Thorik, dan Thoriknya dan Fujinya. Jadi kalau saya nggak bisa ikut campur dengan pilihan hati mereka, pilihan jalan hidup mereka. Tapi kalau saya sebagai abang, selama dia itu yakin, dia sayang, dia mau, saya siap dukung. Ya, kemarin alhamdulillah bisa kenalin perempuan besar. Iya, sementara masih. Mungkin doanya Mas Thorik begini, di hadapanmu Fuji, aku malu memandang wajahmu, tapi di hadapan Tuhanmu, aku tidak malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Yang jelas, apa ya? Mungkin untuk bahas yang kemarin juga nih kriteria kan. Menurut aku kriteria Fuji udah cukup kok bagi aku, udah baik banget bagi aku. Jadi kayak aku juga coba untuk selalu memantapkan diri aku jadi imam yang baik. Ya, yang jelas akan datang satu saat Thorik akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Laki-laki melamar, perempuan dilamar. Itu sama halnya. Perempuan nggak bisa mencerai, bisanya mengajukan gugatan cerai. Laki-laki menceraikan, perempuan diceraikan. Kalau perempuan pengen mencerai, ya nggak bisa, bisanya mengajukan gugatan cerai. Sama halnya dengan meminang dan dipinang, cowok meminang, cewek dipinang. Itu peraturannya seperti itu. Walaupun memang di beberapa daerah ada yang ngelamar itu yang cewek, itu budaya gitu. Dari ini kan memang saya berencana ketemu dengan bapaknya si Atta. Karena memang kebetulan kita punya sama-sama kesamaan soal ziarah wali, ziarah kubur. Bapaknya Atta tuh maksudnya begitu, ziarah wali Songo. Lah kita punya kesamaan di situ. Makanya Atta bilang, Gus ini pokoknya kalau ketemu bapak pasti cocok. Begitu juga sebaliknya. Ya, karena kebetulan sama-sama sibuk ya. Ini aja Atta bisa datang kan saya udah pesen waktu sama dia udah 15 hari yang lalu. 2 minggu ya? Udah 2 minggu. Kalau enggak kan dia tahu sendiri aktivitasnya padat. Semua Thorik juga sama itu. Enggak ada soal omongan itu ke saya. Tapi yang jelas ya itu mungkin etikat baiknya si Thorik pengen hubungan lebih serius. Kira-kira begitu. Karena menikah itu kan tidak hanya 2 orang tapi 2 keluarga. Dulu si Atta tidak pernah memaksakan Aurel untuk menggunakan jilbab. Dan itu sudah pernah dikonsultasikan sama saya. Saya bilang kalau kemudian Aurel harus berjilbab, biarkan kesadaran dia sendiri. Dan akhirnya terbukti kan. Karena kita nggak pernah tahu masa depan seseorang. Kemungkinan juga bisa sama dengan si Fuji. Nggak perlu dipaksakan. Kalau memang pada akhirnya tumbuh kesadaran, ya itu kan fine. Kira-kira begitu. Sama lah kasusnya dengan si Aurel. Pokoknya jangan dipaksakan. Hubungan Thorik Halilintar dan kekasihnya Fuji kini kian ramai menjadi sorotan. Tidak hanya perihal kabar rencana lamaran yang akan segera dilangsungkan, melainkan juga sebelumnya berembus kabar jika Gen Halilintar mengajukan syarat kepada Fuji jika ingin menjadi anggota keluarga barunya. Dari situlah hubungan dua keluarga sempat memanas. Lantaran kabar tersebut mendapat tanggapan dari Haji Faisal yang tidak lain adalah ayah dari Fuji. Hubungan Thorik dengan Fuji juga mendapatkan perhatian dari pendakwah kondang Gus Miftah. Pendakwah yang dikenal nyentrik itu juga buka suara perihal beberapa kabar yang beredar mengenai hubungan Thorik dan Fuji. Mulai dari lamaran hingga syarat yang diajukan oleh keluarga Gen Halilintar kepada Fuji yang kemudian menjadi pro dan kontra di media sosial. Lantas, seperti apakah nasihat Gus Miftah untuk Thorik dan Fuji?
Dan seperti apa pula Gus Miftah menanggapi Gen Halilintar yang meminta syarat kepada Fuji? Jenjang pernikahan saya pikir masih jauh, terutama dari Fuji. Kalau Toriknya saya pikir siap kapan, karena saya bilang sama dia untuk apa juga kesempatan kalau lama-lama. Karena Fuji masih merasa muda banget, faktor umur saja. Mereka berdua itu kan masih sama-sama muda, makanya masih sering galau. Kadang-kadang ada sedikit problem, masalah. Ya kita kalau dia minta nasihat, kita nasihat itu aja. Tapi sih sepanjang yang saya tahu ya fine. Ya saya pikir itu normatif kan, orang tua kan sebagai yang lebih tua itu. Karena pernikahan itu adalah long life. Makanya saya sering bilang sama Atta dulu sama si Tori, salah satu ibadah yang paling dibenci oleh setan itu nikah. Karena seterusnya, beda dengan sholat cuma 5 menit, beda dengan puasa cuma sehari, beda dengan zakat sekali, selesai. Tapi kalau nikah itu kan karena panjang, makanya setan itu benci banget. Kenapa? Karena semua yang dilakukan dalam pernikahan itu ibadah. Pegang tangan, pacaran dosa, begitu menikah pahala. Nah, sehingga kemudian perlu dipikirkan masa-masa, sehingga saya bilang sama mereka, saya bilang sama si Torik, sebelum menikah bukalah matamu lebar-lebar, tapi setelah menikah tutuplah matamu rapat-rapat. Kira-kira begitu nasihat kita sampaikan. Enggak, saya lebih intinya ke Torik. Oh, ke Torik. Cuman kalau saya beberapa kali ketemu ini saya bilang, kamu boleh viral tapi kamu harus punya karir supaya bisa bertahan. Makanya hari ini kamu harus belajar bergaya lebih supaya kamu mampu bertahan lebih panjang di dunia seperti ini. Karena kalau viral tanpa karya itu juga gak lama gitu. Saya justru nasihati mereka seperti itu. Ya kalau dituju ya siap-siap saja kan. Karena kebetulan kita dekat-dekat dengan Torik, sebagaimana kedekatan saya dengan si Atta. Kalau toh kemudian akhirnya mereka berjodoh, ya kemudian minta saya untuk membantu pernikahannya si Torik sebagaimana saya membantu kakaknya, ya kita siap-siap saja. Dengan senang hati ya, Bu. Cuman kan perbedaannya dulu adalah kalau saya dengan Atta itu baik dengan Atta maupun dengan Aurelnya kita dekat. Cuman kalau Torik dengan si Didi ini saya lebih dekat kepada si Toriknya. Jadi kalau dulu kedua belah pihak baik antara pihaknya Atta maupun Arel sama-sama minta tolong kepada saya. Aurel melalui pipinya, sementara Atta langsung kepada saya. Kalau ini kondisinya agak berbeda karena yang dekat dengan saya si Torik.